Halo Mawar, Selamat selamat siang. siang, Pak. Gimana kabarmu Mawar? Puji Tuhan, baik, Pak. Bapak gimana? Ya, beginilah. Puji Tuhan juga baik. Nih, wah, syukurlah kalau begitu. Maaf ya Bapak, ini mengganggumu, malah mengundangmu lewat pertemuan virtual kayak gini, lewat Zoom. Sinyal aman, Mawar? Aduh, baru aja ini, Pak. Apa ngelek tadi, Ngelag Bapak? ya? Nggak Oh, tahu deh Bapak ngomong apa. Iya. ya udah, apa tadi Bapak ngomong kalau misalkan Bapak minta maaf, Ya, ini mengundangnya malah secara ya, Pak. virtual lewat Zoom kayak gini. Oh, oh, iya, iya. Nggak apa-apa, Pak. Tenang aja. Kenapa ya, Oh, Pak? oke. Oh iya Mawar. Bapak berarti kan kamu sangat aktif ya di Pramuka dan masih berpartisipasi mengikuti lomba musik, tari dan Pramuka juga ya? Saya, halo, Pak. Halo, Terdengar? terdengar. Kamu sempat terputus-putus ya? Oh, iya. Jadi saya emang senang ikut lomba-lomba gitu, Pak. Hmm, ya. Bapak seneng kalau bangga kalau apa namanya Mawar sering menjuarai lomba-lomba kayak gitu membawa nama sekolahan juga atau terus ini Mawar mengingat bahwa kamu sudah kelas 9 loh ya, dikit lagi kamu melanjutkan ke SMA atau SMK. Apakah Mawar sudah mempersiapkan diri, Bu? Hah? Eh, Iya sih, udah Pak. Cuman emang saya rada bingung aja Pak. Bingung? Eh, iya, saya bingung. Oke, baik kalau gitu. Kita sama-sama mencari sama terus menuntaskan masalahmu ya, Mawar. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Sebelum kita memulai konseling virtual ini, alangkah baiknya kamu mengetahui dulu dan memegang penuh asas kerahasiaan. Jika ada masalah yang sangat mengganggumu, kamu tidak perlu khawatir untuk menceritakan kepada saya ya. Oke, baik Pak. Konseling ini akan berlangsung selama 45 menit. Mawar dan Bapak juga menginfokan bahwa Zoom ini berbatas waktu. Jika nanti Zoom Oh kita iya, terputus, silahkan masuk pada link yang sama ya. Soalnya ini tempat Bapak ini nggak siap. nggak Zoom premium ya. Oh iya ya, siap-siap Pak. Baik, sekarang kamu dapat menyampaikan hal apa yang mengganggu pikiran dan perasaanmu akhir-akhir ini. Em, Gimana ya Pak? Saya bingung mau mulai dari mana, apa yang harus saya mulai Pak? Bagaimana dengan keinginanmu untuk melanjutkan sekolah setelah lulus SMP? Apakah Oh, kamu sudah menentukannya? oh ya, itu Pak. Udah sih. Cuman sebenarnya saya itu pengen lanjut ke Seman 3 Yogyakarta. Tapi Hmm. orang tua saya itu pengennya saya ambil SMA, SMK Pak, biar kata mereka tuh saya bisa lanjut ke universitas isi gitu, Pak. Oh, begitu. Lalu Hmm, bagaimana? Apakah kamu menyetujuinya? Ya enggak dong. Orang saya yakin bisa masuk ke SMA 3 Yogyakarta. Saya kan udah banyak prestasinya di bidang seni musik, seni tari, dan juga tadi seni pramuka, Pak. Kamu merasa puas ya dan yakin masuk SMAN 3 karena prestasimu di bidang non-akademik. Lalu kamu memutuskan untuk memilih SMA 3 Jogja daripada SMK seperti keinginan orang tuamu ya. Begitu. Iya, Pak. Saya tidak mau masuk ke SMK tuh ya saya pengennya SMA aja. Ya walaupun awalnya
mama sama papa saya memilih dan memaksa saya untuk mengikuti kemauan mereka. Memaksa? Iya, awalnya mereka memaksa kan karena saya ini anak satu-satunya. Jadi mereka menginginkan saya buat tetap stay di Jogja ini. Tapi karena keinginan saya yang kuat, mau masuk SMA, akhirnya ya mama papa saya ngalah gitu. Tapi ya gitu deh, saya harus mengikuti syarat mereka. Wah, hebat ya kamu berarti. Kedua orang tuamu percaya sama pilihanmu ya, Mawar. Meski pada awalnya mereka memaksa, tapi karena keinginanmu yang sangat kuat, orang tua sampai mengalah dan menuruti keinginanmu ya. Kalau boleh Bapak tahu, syarat seperti apa yang diberikan oleh orang tuamu? Ya Pak. Jadi kedua orang tua saya itu manggil guru tuh buat ngajarin saya buat bantu saya untuk mempelajari pelajaran yang akan di UN kan Pak, kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA gitu. Nah, katanya tujuannya ya biar membantu saya untuk bisa ngerjain soal-soal UN itu Pak, supaya nantinya saya bisa dapat nilai bagus gitu Pak. Kelihatannya kedua orang tuamu tuh sangat mendukung pilihanmu untuk dapat diterima di SMA 3 ya, yang menjadi favorit orang-orang ya. Bagaimana menurut Mawar? Iya, iya Pak, puji Tuhan. Saya yakin saya bisa masuk Semen 3 Jogja. Tapi kalau dilihat-lihat, saya memiliki prestasi karena sering mengikuti juara lomba musik, tari, dan pramuka. Ya, walaupun saya kadang masih suka remedial gitu, Pak. Ya, kamu merasa bahwa prestasi di bidang non-akademik sudah cukup, benar demikian? Iya sih, saya yakin. Benar, yakin. Kelihatannya kamu tampak ragu yang awalnya kamu sangat percaya diri. Apakah ada sesuatu yang masih mengganjal? Hmm, saya yakin, Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya prestasi non-akademik itu nggak menjamin buat saya bisa lolos di Semen 3 Jogja itu ya, Pak. Karena pasti banyak banget peminat. Menurutmu prestasi non-akademik tidak cukup untuk dapat lolos di SMA 3 karena banyak peminat yang ke sana juga, begitu? Iya, iya tidak cukup kayaknya, Pak. Oke. Sekarang mari kita rangkum selama proses konseling ini berjalan. Jadi kamu memiliki keinginan untuk melanjutkan ke SMA N3 Jogja. Meski pada awalnya kedua orang tuamu menginginkan kamu masuk ke SMK lalu melanjutkan ke PTN isi karena keinginanmu yang kuat, akhirnya kedua orang tuamu mengalah dan memanggil guru privat untuk memberikan materi pembelajaran tambahan agar kamu memiliki persiapan dalam ujian akhir sekolah nanti. Pada awalnya juga kamu merasa bahwa prestasi non akademik dapat membantumu, namun di sisi lain kamu berpikir bahwa itu semua tidak menjamin karena banyak peminat yang masuk ke SMA Negeri 3 ya. Begitu. Iya, Pak. Sesuai dengan pesan saya, Pak. Nah, sekarang kita telah sampai pada gambaran yang jelas tentang masalahmu. Jadi sebenarnya apa yang kamu ingin capai, Mawar? Ya, saya itu nanti pas lulus SMP pengennya masuk ke SMA Negeri 3 Jogja. Ya, kok paling ke Seman 8 Jogja, Pak. Terus kalau misalnya emang saya nggak keterima di keduanya, ya alternatif swastanya sih ya Stella Dus 1 gitu, Pak. Wah, bagus-bagus ya Mawar pilihanmu itu. Iya, Apakah Pak. kamu sudah tahu, Mawar, bahwa pilihan-pilihanmu itu termasuk kriteria sekolah favorit pada urutan berapa di Jogja? Oh, saya taunya sekolah sekolah itu banyak peminatnya terus dengar-dengar bagus aja, Pak. Tapi untuk
urutannya saya belum tahu deh, Pak. Oke, santai Mawar. Sedikit Ibu jelaskan ya mengenai pilihanmu itu. Baik sekali kamu memilih dan mentargetkan beberapa sekolah tersebut. Namun perlu kamu ketahui bahwa tahun kemarin itu SMA Negeri 3 itu berada di urutan pertama dengan rata-rata nilai 85,75 dan SMA Negeri 8 berada pada urutan ketiga dengan rata-rata 83,55. Lalu SMA Stelladus 1 itu berada di posisi pertama sekolah terbaik swasta dengan rata-rata 80,35. Begitu Mawar. Wah, begitu ya, Pak. Iya. Kayaknya ya, Pak ya. Ya, namanya juga sekolah favorit. Agaknya kamu mulai ragu untuk bisa masuk ke salah satu SMA pilihanmu itu. Eh, Lalu, apakah prestasi akademikmu itu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah siap dapat lolos pada salah satu sekolah yang kamu inginkan itu? Oh, sepertinya belum deh, Pak. Karena ya akhir-akhir ini saya juga sering remedial, Pak. Saya semakin khawatir kalau nggak keterima di sana. Terus ngecewain mama papa saya, Pak. Kamu merasa khawatir tidak lolos seleksi masuk SMA 3 dan akan mengecewakan kedua orang tuamu karena sering remedial begitu? Iya, Pak. Ya meskipun saya udah dikasih guru les privat ya, Pak. Soalnya saya juga masih sering apa ngebolos les gitu. Terus saya juga masih suka ngabisin waktu dibuat hal-hal lain. Terus saya juga masih aktif di seni di ekskul tari, musik, dan pramuka itu, Pak. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu sangat senang mengikuti kegiatan ekskul. Namun di lain sisi kamu juga merasa khawatir bahwasannya usahamu belum menunjukkan keseriusan untuk mendapatkan keinginanmu agar kamu diterima di SMA Negeri 3 Jogja. Bagaimana menurutmu? Iya sih, Pak. Saya khawatir karena saya masih suka ngebolos les. Ya padahal orang tua saya udah memfasilitasin guru privat, Pak. Tapi ya gitu, karena saya senang musik sama menari juga pramuka, itu tuh udah eh, kayak keluarga buat saya gitu, Pak. Keluarga kedua bagi saya. Jadi susah untuk meninggalkan. Kelihatannya kamu ragu-ragu dengan kemampuanmu dalam bertanggung jawab ya. Hmm, iya sih, Pak. Saya takut tidak bisa bertanggung jawab sama pilihan saya. Padahal orang tua juga udah manggil guru les privat. Lalu mama papa saya juga sering marah-marah. Katanya, saya ini kok eh, saya ini kok sering santai-santai, terus main HP mulu, pokoknya belajar. Katanya mau masuk SMA 3 Jogja. Padahal saya capek banget, Pak. Baru pulang latihan buat lomba tari tradisional yang bakal ngewakilin kota Yogyakarta. Saya ngerasa kesel aja, Pak. Kayak kedua orang tua saya tuh nggak ngerti keadaan saya. Merasa kesal. Iya, Pak. Saya merasa kesal. Mereka tuh nggak ngerti. Saya ini capek. Tahu gini, saya berhenti aja les atau kabur aja dari rumah. Pusing. Saya harus begini mulu. Lagian les privat kan hanya keinginan kedua orang tua saya saja. Maaf Mawar, tapi pikiranmu itu tidak dapat dibenarkan oleh saya. Dan Bapak juga nggak setuju jika kamu melakukan itu. Apakah pikiranmu ini hanya siasatmu untuk menghindari tanggung jawabmu saja? Bukan begitu, Pak. Tapi saya ngerasa lelah aja dengan semua kegiatan saya di sekolah. Terus di rumah saya masih dituntut buat tetap belajar, padahal di sekolah udah belajar. Saya kan jadi males. Pengennya istirahat aja, Pak. Kamu merasa terbebani ya dengan kegiatan di sekolah dan di rumah kedua orang tuamu masih menuntutmu untuk belajar, sedangkan kamu merasa malas untuk belajar. Bagaimana menurutmu agar kamu bisa diterima di SMA favoritmu itu? Apakah dapat tercapai?
Kalau saya harus belajar lebih rajin, terus berusaha lagi. Apalagi saya juga udah kelas 9 kan Pak, dikit lagi ujian akhir sekolah. Saya harus mempersiapkan sungguh-sungguh supaya saya lulus dengan nilai yang terbaik dan bisa diterima di salah satu SMA incaran saya itu, Pak. Bagus. Pemikiranmu ini sudah menunjukkan suatu kemajuan, Mawar. Kamu berpikir bahwa kamu sudah kelas 9 dan harus bersungguh-sungguh belajarnya ya. Lalu apakah kamu sudah menunjukkan kerja keras itu atau malah sebaliknya? Usaha yang saya lakukan untuk benar-benar belajar belum ada sih, Pak. Saya masih belum bisa memprioritaskan waktu belajar akademik dibandingkan kegiatan non akademik itu, Pak. Karena di ekskul saya juga memiliki tanggung jawab, Pak, sebagai pengurus gitu. Jadi kamu merasa bingung karena belum bisa memprioritaskan waktu belajarmu dan mementingkan kegiatan ekskulmu. Di sisi lain, kamu itu juga memiliki tanggung jawab, benar begitu? Iya, Pak. Saya takut ngecewain kedua orang tua saya karena saya tidak bisa membuktikan keseriusan saya untuk masuk SMA incaran saya, Pak. Kamu merasa sedih dan takut kalau pada akhirnya kamu mengecewakan mereka. Lalu, apakah perilakumu saat ini itu sudah berguna bagimu? Oh iya, Pak. Saya takut buat ngecewain mama papa saya karena ya perilaku saya masih buruk. Saya masih sering nunda-nunda buat belajar. Kalau belajar pun juga harus disuruh ya walaupun kadang ogah-ogahan juga. Saya juga masih banyak menghabiskan waktu buat main gadget. Ya, saya masih tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Akhirnya saya sekarang ya merasa saya itu sia-sia menggunakan waktunya gitu, Pak. Kamu merasa menyesal karena banyak waktu yang kamu buang dengan sia-sia. Apakah perilaku dan kebiasaanmu ini sudah mendukung kamu untuk meningkatkan nilai demi kelulusanmu nanti? Iya, Pak. Saya nyesel dan sepertinya perilaku dan kebiasaan saya untuk belajar itu masih sangat buruk untuk melakukan ujian sekolah karena saya masih belum memiliki persiapan yang matang. Terus saya juga sepertinya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menunda-nunda waktu belajar dan harus lebih giat belajar lagi kayaknya ya, Pak ya. Bagus, Mawar. Kesadaranmu saat ini sudah menunjukkan bahwa kamu akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu yang tidak menguntungkan bagi dirimu sendiri. Lalu setelah kamu sadar dan menyesal bahwa kamu sering menyia-nyiakan waktu, apakah kamu masih ingin melanjutkan kegiatan ekskulmu yang super sibuk dan sangat akan menyita waktu belajarmu, atau kamu ingin fokus pada persiapan ujian kelulusan sekolah? Gimana ya, Pak? Saya juga bingung karena di lain sisi saya juga senang ngikutin tari, musik, sama pramuka, Pak. Begitu ya, Bapak mengerti. Cukup sulit sih bagimu untuk memilih di antara keduanya. Iya, Pak. Namun kesadaranmu tuh bahwa kamu sudah kelas 9 dan harus lebih fokus dan lebih giat untuk belajar sungguh baik dan benar, Mawar. Kiranya kamu memfokuskan dirimu dan mempersiapkan dirimu untuk belajar lebih giat, terus upaya apa supaya yang kamu lakukan itu agar kamu lulus dengan nilai yang terbaik. Iya, Pak ya. Ya, saya harus meninggalkan kebiasaan buruk saya itu tadi, Pak. Bagus. Kebiasaan buruk apa yang sekarang kamu pikirkan? Yang seperti saya
jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi saya juga harus memiliki inisiatif sendiri buat belajar karena kan saya udah kelas 9. Juga harus bisa menggunakan waktu dengan baik, tidak ngabisin waktu dengan main HP, terus sama kegiatan-kegiatan lainnya yang nggak penting. Sekarang saya juga semakin sadar kalau seharusnya saya itu udah nggak sibuk lagi dengan kegiatan ekskul karena uh, saatnya fokus buat ujian sekolah. Lagian kan masih ada adik kelas yang untuk meneruskan perjuangan saya di ekskul, Pak. Terus nantinya pas di SMA, saya juga masih memiliki kesempatan yang banyak untuk memiliki kegiatan yang ingin saya lakukan saat ini gitu. Jadi yang harus saya lakukan ya saya harus fokus dan belajar, Pak. Bagus, Mawar. Sekarang kamu sudah memikirkan tindakan apa yang harus kamu lakukan. Mari kita rangkum hasil diskusi kita ini agar kita mendapatkan penyelesaian dari masalahmu ya. Kamu itu sadar bahwa kamu memiliki kebiasaan, pikiran, dan perilaku yang keliru. Iya, Pak. Saya sadar sekarang. Nah, dari hasil pembicaraanmu tadi, bahwa kamu itu memiliki keinginan untuk masuk ke SMA favorit di Jogja. Pada awalnya, kamu merasa cukup memenuhi syarat masuk ke salah satu SMA yang kamu inginkan tersebut dengan prestasi yang kamu miliki. Namun, pada akhirnya, kamu itu sadar bahwa kamu pikiran yang keliru tentang itu semua yang berakibatkan kebiasaan perilaku dan pikiranmu salah suai. Namun, kini kamu sudah menyadarinya bahwa kamu harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Benar begitu? Iya, Pak. Begitu, Pak. Ya, dari pikiranmu yang keliru itu membuatmu memiliki kebiasaan untuk mementingkan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan kamu juga tidak memiliki perencanaan waktu belajar dan juga tidak disiplin, Mawar. Apakah kamu menyadari itu? Iya, Pak. Saya sadar. Terus apa yang harus dilakukan, Pak? Mungkin ini bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ini Zoom-nya tinggal sedikit lagi. Iya, iya, Pak. Nanti masuknya ke link yang sama aja ya. Oh, iya, iya, Pak. Oke, Pak. Udah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ketemu nanti ya, Mawar. Oke. Oke, Anwar. Suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Kita lanjutin pembicaraan kita yang tadi ya. Tadi Siap. kamu sempat tanya apa yang harus kamu lakukan. Jadi pertanyaan kamu itu tuh bagus banget. Itu pertanyaan yang membawa kita untuk bisa maju selangkah. Nah, ada baiknya kita kembali ke rangkuman tadi yang telah kita buat, di mana sebenarnya kamu sudah menyadari bahwa beberapa kebiasaan itu harus kamu ubah dan kamu tinggalkan. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Akan saya semakin semangat untuk berubah lebih baik agar saya bisa lulus dengan nilai yang baik dan bisa lolos ke SMA 3. Oh ya, bagus. Kamu sangat terlihat bersemangat sekali ya, Anwar, untuk berubah. Ya, Bu. Pikiran saya semakin tercerahkan, Bu, dari pembicaraan kita dari tadi, Bu. Oke, baik kalau begitu. Seperti yang kamu ucapkan sebelumnya, bahwa kamu sudah kelas 9 kan tadi, dan sedikit lagi bakalan menghadapi ujian akhir sekolah dan bukan waktu kamu lagi untuk mengikuti kegiatan ekskul beserta lomba lainnya. Harusnya kamu vakum dari kegiatan sekolah dan memfokuskan diri untuk belajar lebih giat lagi, Anwar. Apakah kamu tetap mengutamakan kegiatan ekskulmu atau memilih untuk mengejar akademikmu? Bagaimana menurutmu? Iya, Bu, benar yang Ibu bilang.
Saya seharusnya sudah mempersiapkan diri dan meninggalkan semua kegiatan ekskul di sekolah, Bu. Oh, oke, baik. Lalu, bagaimana menurutmu? Apa keuntungannya dan apa kerugiannya jika kamu memilih untuk meninggalkan kegiatan ekskul di sekolah? Mungkin keuntungannya saya bisa jadi lebih fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir sekolah, dan saya juga nggak akan ketinggalan pelajaran ataupun ulangan lagi, Bu. Lalu untuk kerugiannya, mungkin saya bakal merasa aneh aja kali ya, karena kan saya sudah kebiasa sibuk dengan, kegiatan sekolah, tapi saya mau untuk membiasakan diri saya, Bu, karena ini kan juga buat masa depan saya juga. Bagus, Anwar. Meski pada awalnya kamu merasa sulit untuk beradaptasi, tapi kamu mau untuk tetap berusaha mencobanya. Hei, iya, Bu. Oke, Anwar. Lalu apa keuntungannya jika kamu melanjutkan les privatnya? Ya, keuntungannya bagi saya adalah saya bisa lebih sering untuk mendiskusikan soal-soal ujian yang sulit, dan les privat ini kan juga membantu saya agar saya itu bisa lebih disiplin lagi dalam belajar, Bu. Lalu, eh, apakah ada niatan belajar di luar? Hmm, Belajar di luar les ya ada, Bu. Setelah ini saya mungkin membuat jadwal belajar mandiri dan juga tidak sudah sedikit merasa bahwa ini tuh adalah tanggung jawab saya sebagai pelajar, dan saya juga merasa mulai merubah mindset saya bahwa sebenarnya itu belajar penting, Bu, dan tidak hanya saat menjelang ujian ataupun ulangan saja, Bu. Cocok, saya juga dukung keputusan Anwar. Dengan begitu, kamu jadi lebih ringan kan untuk menjalankan kegiatan belajarnya karena kamu sudah berubah mindset dan memiliki planning untuk belajar. Makasih, Bu. Baik, Anwar, setelah kita mengalami proses konseling tadi, memang awalnya kamu terlihat tegang, akan tetapi saat ini kamu sudah terlihat dan terlihat tambah semangat dalam menjalankan kegiatan belajar. Iya, Bu, benar. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat dalam hal belajar, Bu. Oke, jadi setelah ini kamu akan tetap melanjutkan les lalu belajar mandiri. Juga kamu berencana untuk vakum dulu dari ekskulmu ya, dan berfokus pada akademikmu. Begitu? Iya, Bu, benar begitu. Puji Tuhan. Semangat ya Anwar. Saya yakin kamu bisa melakukan semua ini dengan baik. Dan yang pasti, saya akan selalu mendukungmu. Siap, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Bagus. Mungkin ada yang masih ingin kamu ceritakan atau ada yang masih mengganjal pada dirimu? Uh, Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Besok kalau ada yang ingin diceritakan, hubungi saya aja ya. Gak apa-apa, saya bersedia membantu lagi kok. Tenang aja. Siap, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Bu, karena sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar